Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudari, para penuntut ilmu dimanapun berada, yang hadir dalam majlis yang mulia ini dan yang mengikuti kajian kita. Pada kesempatan yang indah ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang sangat luar biasa yang Allah berikan. Allah mudahkan kita untuk bisa duduk dan belajar pada kesempatan ini. Kita bisa menggunakan waktu kita dalam kebaikan. Karena kata para ulama, berkata Yahya bin Mu'adz, idha'atul waqti asyaddu minal mauti. Menyia-nyiakan waktu, membuang-buang waktu lebih berat dari kematian. Lianna idha'atul waqti inqita'un 'anil haqq. Membuang-buang waktu adalah terputusnya kita dari kebaikan. Wal mautu inqita' anil khalqi. Sementara kematian adalah putusnya hubungan kita dengan makhluk. Alhamdulillah kita bisa menggunakan waktu kita duduk di majelis yang mulia ini. Kita bisa mengisi dengan berbagai macam kebaikan dan ketaatan. Dan semoga kita terhindar dari orang-orang yang membuang-buang waktunya, orang-orang yang membuang usianya dalam sesuatu yang tidak bermanfaat. Ucapan salat dan salam semoga senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya nanti pada hari kiamat kelak. Dikumpulkan bersama para nabiyin, was-siddiqin, was-syuhada'i, was-salihin. Ahibati fillah, malam ini kembali kita belajar tentang petunjuk Rasulullah SAW di dalam mendidik anak-anak kita. Pada pembahasan malam ini, lanjutan dari pembahasan bulan yang lalu, yaitu wasail at-tarbiyah al-mu'athirah allati yanbaghi lil ab wal murabbi istikhdamuha. Sarana-sarana pendidikan yang mesti kita pakai oleh orang tua atau oleh para pendidik, baik itu dia guru maupun para dosen. Yang namanya para pendidik wajib mengenali sarana pendidikan yang akan kita bahas pada malam ini. Kita tahu bahwa pendidikan itu bukanlah pekerjaan yang ringan. Dia membutuhkan waktu yang sangat panjang. Tidak bisa pendidikan itu dilakukan dengan waktu yang singkat. Karenanya pendidikan kepada keluarga ini, kepada anak dan keturunan kita adalah tugas agama yang mulia.
Disebutkan oleh para ulama kita, inna tarbiyatul aulad min a'zam maqamatid din. Mendidik anak, mengasuh, mengayomi mereka, mengarahkan mereka kepada kebaikan, kepada keimanan kepada Allah, imanan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, semua itu yang kita lakukan adalah min a'zam maqamatid din. Di antara ya kedudukan agama yang agung. Ya, pekerjaannya bernilai ibadah. Yang dilaksanakan oleh dia itu adalah perintah agama. Bahkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Qu anfusakum wa ahlikum nara, kata Allah. Jaga diri kalian, jaga keluarga kalian dari nerakanya. Maka kata para ulama, la yakumu biha illa man azuma qadrul iman. Bahwa pendidikan, mendidik anak ini, tugas mendidik anak ini tidak bisa dilakukan dengan sempurna kecuali bagi orang-orang yang memiliki keimanan. Orang-orang yang memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, iman yang sempurna. Itulah orang-orang yang akan bisa dengan kesadaran dia bahwa mendidik anak ini bukan tugas ringan, bukan tugas yang sepele. Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Masing-masing kita pemimpin. Pemimpin bukan hanya pemimpin negara, ya. Bukan hanya mereka orang-orang yang diberikan jabatan, enggak. Masing-masing kita, agar kita tahu bukan hanya pemimpin itu disebut. Kalau di Indonesia ya bukan hanya presiden, bukan hanya gubernur, bukan hanya bupati, camat, tidak. Kullukum, artinya masing-masing dari kita ini. Setiap orang dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, maka dia punya tanggung jawab di hadapan Allah amma star'a, terhadap apa yang telah, ya, terhadap apa yang dipimpinnya. Ikhwafillah, terkadang kita merasakan bahwa ada orang yang perhatian terhadap kesehatan anak, prestasi duniawinya, ya, hebat dalam olahraga ini, hebat dalam olahraga itu. Ini tidak salah memang. Tapi yang kita sedihkan di dalam perhatian dia sangat lalai terhadap pendidikan agamanya. Anak misalnya tidak paham dengan sebuah materi atau misalnya sebuah pelajaran, ya kan, risau. Bahkan didatangkan guru yang paling hebat di bidangnya, bahkan siap dibayar mahal kalau anaknya diajarkan oleh beliau. Tidak masalah baginya keuangan. Atau anak misalnya pengen dia menjadi ahli dalam olahraga ini misalnya, bidang tertentu. Didatangkan ahlinya privat, bukan siap dibayar dengan pembayaran yang mahal gitu. Tapi kemudian kita lihat bagaimana sisi agamanya dia lalai, muhmil. Tak peduli, dianggap agama itu sesuatu yang biasa. Ingat bahwa dunia ini, ya, termasuk segala hal yang apa yang kita inginkan telah dijamin Allah Subhanahu wa taala. Dunia masuk dalam urusan dunia, wa ma min dabatan fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada makhluk yang ada di muka bumi ini kecuali telah Allah Subhanahu wa taala jamin rezekinya. Masuklah dia di dalam pembahasan itu anak kita semua, keluarga kita. Allah telah menjamin urusan dunia kita. Dan anak tumbuh hidup dengan rezeki yang telah Allah sediakan. Anak-anak itu membawa rezekinya masing-masing. Maka apa yang membuat Anda lalai dalam pendidikan anaknya, dalam menjadikan dia paham kepada agamanya? Apakah dalam urusan pekerjaan, mencari rezeki, atau dalam urusan duniawi lainnya? Apa yang membuat dia lalai? Sementara Allah Subhanahu wa taala wakilkan kepada kita untuk kehidupan
akhirat kita. Allah menjamin kehidupan dunia kita, yang kemudian kita habiskan waktu kita, yang kita mati-matian mencari uang dan mencari kehidupan dunia kita, yang mana dunia itu telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi urusan akhirat Allah wakilkan kepada kita untuk mencarinya. Tapi justru malah kehidupan akhirat kita abaikan. Bayangkan. Maka hal yang sangat aneh dalam kehidupan masyarakat. Ada orang-orang tidak peduli. Tidak peduli. Yang penting ya anaknya ahli dalam bidang, nanti kehidupan masa depannya lebih cerah, ya kan? Kemudian ekonominya bagus, ya, terjamin sejahtera. Tapi dia tidak pernah peduli bahwa agama itu lebih penting untuk diberikan perhatian. Maka kita duduk di sini dalam rangka pertama, imtithalu awamirillah, laksanakan perintah Allah, karena memang tugas mendidik anak itu merupakan bagian dari perintah agama. Yang kedua, dalam rangka kita membekali diri kita dan untuk mencari kehidupan akhirat kita. Kehidupan akhirat perlu keseriusan, ya, perlu serius dan kesungguhan. Dan kehidupan dunia, alhamdulillah, Allah telah berikan kepada kita jaminannya. Makanya para ulama mengatakan, andaikan Allah jamin kehidupan akhirat, Allah serahkan kepada kita kehidupan dunia. Tapi kan tidak. Urusan dunia Allah jamin, urusan akhirat Allah wakilkan kita untuk mencarinya. Andaikan, kata para ulama, Allah menjamin kehidupan akhirat dan Allah wakilkan kita untuk kehidupan dunia kita. Oleh karena hal yang pertama di antara sarana pendidikan yang paling utama adalah at-tarbiyatu bil qudwatil hasanah. Pendidikan dengan keteladanan. Pendidikan dengan keteladanan. Fayakunul ab wal murabbi qudwatan salihah fi jami'i umuri. Hendaklah ayahnya, ibunya, para pendidik-pendidik, para guru menjadi teladan di dalam segala urusan dia. Di dalam ibadah kepada Allah, ayahnya menjadi teladan. Di dalam al-karam, kedermawanan, kemuliaan, waz-zuhud, wat-tawadu', dalam bab zuhud, tawadu', al-hilm, santun, was-syaja'ah, keberanian. Dan itu semua harus menjadi bagian yang tak terpisah dari orang tua. Begitu juga para pendidik, menunjukkan bahwa dia adalah teladan. Salah satu nasihat yang disampaikan oleh Al-Amr, ya, di dalam perkataannya memberikan nasihat kepada guru dari murid anak-anaknya. Kata dia begini, hendaklah pertama kali yang kamu lakukan untuk mendidik anak saya adalah perbaikan terhadap diri. Hal yang mesti pertama kali yang kamu kerjakan, perbaiki dirimu sang guru. Untuk memperbaiki anak saya, maka kamu wahai guru perbaiki dirimu, mulai dari dirimu. Ya, ketika kamu memberikan ya nasihat tentang rajin ibadah, maka kamu yang harus lebih dulu rajin dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena mata anak-anak saya terikat dengan matamu. Yang baik menurut anak saya kamu lakukan, yang buruk menurut anak saya yang kamu tinggalkan. Maka kamu harus berilmu, kamu harus tahu mana yang halal, mana yang haram. Kamu harus komitmen di dalam beragama, sehingga anak kami pun akan berkomitmen sebagaimana komitmen gurunya. Bayangkan. Rahimahumullah. Maka kita sebagai orang tua adalah menjadi pokok dan penting, menjadi hal yang sangat utama kita menjadi teladan bagi anak-anak kita, menjadi teladan bagi anak-anak kita. Ini yang pertama, ya, tarbiyah bil qudwah.
Ya. Pendidikan dengan keteladanan. Nah, keteladanan ini tentu memulai dari diri kita. Saya ingin sedikit kembangkan, ya kan? Teladan bukan hanya sekedar di dalam bersikap. Contohlah, ya. Misalnya saya ingin tanya ke jemaah ini, kalau kita berdoa untuk anak, apa yang bisa kita doakan biasanya? Ya Allah, biasanya apa? Apa biasanya Bang? Jadikan kepada kami anak yang saleh dan saleh. Ada yang salah dalam doa ini? Tidak ada yang salah. Doanya benar. Tetapi pernahkah kita memulai doa kita, ya Allah, ya Rabb, salehkan diriku dan anak-anak. Ya Allah, jadikan aku seorang ayah yang baik bagi anak-anak. Ya Allah, jadikan aku seorang ibu yang salehah dan salehkan anak-anak. Kenapa mereka berdoa kepada Allah untuk anak mereka? Mereka memulai dengan diri mereka. Ibrahim alaihissalam ketika dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, wajnubni wa baniya an na'budal, ya Allah, jauhkan aku dan keturunanku dari orang-orang yang menyembah berhala. Kedua, begitu juga minta kepada Allah agar Allah jadikan kita sebagai seorang bunda yang salihah dan seorang bunda yang menjadi qudwah bagi anak. Terlihat dalam doa saja. Ibrahim mengajarkan kepada kita, bukan hanya anaknya yang didoakan, tapi dia minta kepada Allah terlebih dahulu. Ibrahim alaihissalam gelarnya Khalilur Rahman. Dialah yang mematahkan hujah bapaknya dalam menyembah berhala. Akankah dia menyembah berhala? Tidak. Tapi dia ingin mencontohkan bahwa kalau ingin meminta kepada Allah sesuatu, mulai minta untuk dirinya sendiri. Ini kedua. Ibrahim juga mengatakan dalam doa yang lain, ketika dia minta kepada Allah, Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku dan anak keturunanku jadikan aku dan anak keturunanku orang-orang yang mendirikan salat. Minta dulu dia untuk dirinya, baru untuk anaknya. Inilah qudwah. Wah, jangan ketika gilir minta ya untuk kesolehan, ketaatan, akhirat, surga, ya semuanya minta untuk anak. Tapi giliran untuk dunia, baru dulu untuk dirinya. Lupa terkadang minta kepada untuk anaknya. Ya. Maka subhanallah, ikhwatal kiram, Allah. Nuh alaihissalam, dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, Rabbi najini wa ahli mimma kanu ya'malun. Ya Allah, selamatkan aku dan keturunanku dari apa yang mereka kerjakan. Kaumnya mengerjakan sesuatu yang fahisyah, yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Minta dia, ya Allah, jauhkan aku dan keluargaku dari apa yang mereka kerjakan. Inilah qudwah, keteladanan dalam hidup ini. Maka di dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya di antara hikmah salah satunya kenapa ada bagian salat di rumah pada salat-salat sunnah, salah satunya adalah tarbiyatu bil qudwah. Kita salat di rumah kita, di samping kita mendapatkan keberkahan, kebaikan bagi rumah kita, tapi yang kedua adalah di mana anak-anak kita akan mencontoh ternyata ayahnya orang yang menjaga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya ibadah-ibadah wajib, tapi juga merupakan ibadah-ibadah sunnah. Kedua, Fil Qarab dulu ada salah seorang yang sangat dermawan. Uangnya dibagi-bagi semuanya. Ketemu dengan orang dibagi. Ketemu dengan siapapun yang membutuhkan dia kasih.
sampai dikenal dia orang yang sangat dermawan dan sangat mudah mengeluarkan uang kepada siapapun. Sehingga ada yang mengatakan, wahai fulan, kenapa uang itu tidak engkau simpan untuk anakmu, untuk keturunan kamu di masa depan? Ketika kamu telah meninggal dunia, mereka akan mewariskan sesuatu darimu yang bisa mereka gunakan untuk kehidupan setelah kamu meninggal dunia. Apa jawaban laki-laki ini? Ya, apa jawaban dia? Wallahi inni dakhartu mali li indallahi, aku tabungkan hartaku di sisi Allah, ya, dan aku titipkan, ya, anak-anakku kepada Allah. Bayangkan ucapan yang luar biasa. Aku titipkan hartaku di sisi Allah dan kemudian aku serahkan anakku kepada Allah. Artinya Allah akan mengurusnya. Aku punya harta hari ini, aku berikan di jalannya, aku belanjakan di jalannya, aku titipkan hartaku di sisi Allah, lalu kemudian aku titipkan anakku kepadanya. Biar nanti anak-anakku diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengurus. Maka inilah kalimat Umar bin Abdul Aziz ketika di saat dia sakit menjelang kematiannya. Dikatakan kepadanya, wasiatkan kepada kami orang-orang yang akan melihat anakmu setelah kamu meninggal dunia. Mendengarkan kalimat ini, dia minta didudukkan. Lalu dia membaca sebuah firman Allah, Inna waliyallahu alladhi nazzala al-kitab wa huwa yatawalla as-salihin. Sesungguhnya waliku, pelindungku, penjagaku, dialah Allah yang telah menurunkan Al-Quran, dan dialah yang akan menjaga orang-orang saleh. Maka kata Umar bin Abdul Aziz, tidaklah aku berikan kepada anakku kecuali hak mereka. Dan jika aku tinggalkan mereka dalam keimanan, itulah yang akan menjaga mereka adalah Allah Azza wa Jalla. Tapi jika aku tinggalkan kepada mereka harta, kekayaan duniawi tanpa keimanan, maka akulah orang yang pertama merusak anak-anak. Bayang. Maka titipkan anak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Melalui ibadah kita, melalui ketaatan kita. Sehingga Sa'id bin Musayyib mengatakan, ya, salatnya banyak kali. Kan sampai anak mengatakan, ya, kenapa engkau salat banyak kali ya? Kata dia, wahai anakku, sungguh aku berharap kepada Allah, nah, bahwa salat yang ayah lakukan ini Allah perbaiki. Itu ibadah. Ibadah. Nah, dalam harta tadi seperti tadi, kisah yang sudah kita sampaikan, yang punya harta berharap jika kita keluarkan harta ini, Allah perbaiki anak-anak kita. Kita minta sama Allah Azza wa Jalla, ya Allah, aku yang punya ini, maka kemudian aku berikan di jalan. Aku titipkan hartaku di sisimu, kemudian aku titipkan anakku kepadamu. Maka titipkan anak kita kepada Allah Azza wa Jalla melalui ketaatan kita, melalui ketakwaan kita, melalui keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah kita. Apalagi kita misalnya yang tidak banyak harta, yang tidak punya banyak kekayaan duniawi. Yang kita punya siapa? Anak-anak kita. Adukan kepada Allah, ya Allah, aku tidak punya harta yang banyak, aku tidak punya kekayaan yang melimpah ruah. Yang aku punya adalah anak-anakku yang 5 orang ini. Mereka lah harta yang berharga bagiku, ya Allah. Maka perbaikilah mereka. Perbaikilah anak-anakku, ya Allah. Jaga mereka, lindungi mereka. Aku tidak punya harta di dunia ini. Yang aku punya mereka. Ya Allah, berikan bakti mereka kepadaku di saat aku hidup, dan berikan kepadaku doa mereka nanti setelah aku meninggal dunia. Minta kepada Allah. Kalau anak kita sudah misalnya ya 3, 4, 5 atau 6 atau 7, ada yang 7 di sini anaknya, 5, nggak jual ya?
Siapa yang paling banyak? 10. Enggak ada. Jauh nampaknya. Ada 6. 6 ada. 5. Aja Bang Adi, Bang Adi. Masya Allah, tabarakallah. 5 orang ada. Nah, juga ya. Iya, saudara. Bapak aja. Alhamdulillah, semoga Allah jadikan anak Allah. Saya 5 anak saya. Yang 4. Masya Allah. 4 orang ya. Selainnya 2 anak cukup ya. Tabarakallah fikum. Ikhwatal kiram. Maka kemudian berapapun anak kita itu rezeki, alhamdulillah ya, kita syukuri. Tapi kemudian jangan sampai anak-anak yang Allah amanahkan ini tidak kita jaga dengan baik. Berapapun dia, 1 orang kah, 2, karena anak ini rezeki, ya kan? Maka apa yang Allah takdirkan itulah rezeki. Oleh karena itu, ya kawan, pendidikan yang mesti kita berikan adalah qudwah yang menjadi teladan bagi mereka. Ibnu Abbas menceritakan, satu ketika aku bermalam di bibinya Maimunah. Kemudian di malam hari Nabi bangun. Nabi berwudu, lalu kemudian Nabi sholat. Dia mengatakan, aku pun bangun. Aku pun berwudu dan sholat di samping Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sebelah kirinya dia berdiri, lalu Nabi pindahkan dia ke sebelah. Cobalah kita puasa sunnah, anak kita akan mengikuti. Coba kita lihat ibadah-ibadah apa saja yang kita lakukan, insya Allah anak itu akan melihat orang tuanya. Adalah qudwah, ya, at-tarbiyah bil qudwah al-hasanah. Baik. Yang kedua, min wasaili at-tarbiyah, at-tarbiyah bil ibadah, yaitu dengan pendidikan ibadah. Fa yurabbi auladu 'alal ibadah wa yu'allimuhum anwa'al ibadat bi ikhlasin wa mutaba'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ajarkan putra-putri kita ibadah, salat. Sering saya sampaikan ya, pembahasan bahasa. Kalau anak kita di misalnya sekolah sudah diajarkan wudu, alhamdulillah. Bacaan zikir salat, alhamdulillah. Tapi alangkah lebih sempurnanya kita sini nak. Kamu sudah belajar wudu belum? Sudah ya. Di mana? Di sekolah. Coba. Diminta dia untuk mempraktekkan. Bila mana tidak sempurna, sini. Abi, ajarkan kamu bagaimana wudunya Rasulullah SAW. Praktekkan. Praktekkan. Sini. Coba Abi mau dengar bacaan sholatnya kamu. Coba mulai dari takbir. Kita praktekkan dari wudu. Kalau seandainya wudunya ada yang belum sempurna, kita sempurnakan. Begini nak, lihat ayat atau lihat Abi. Kita yang contohkan. Begini wudunya Rasulullah SAW berdasarkan hadis Utsman radhiyallahu taala, kita sampaikan. Kalau kamu cuci tangan sempurnakan begini nak. Ini akan menjadi kenangan indah. Karena memang tugas pendidikan itu melahirkan kenangan indah. Yang kemudian kenangan indah itu akan menumbuhkan cinta anak kepada kita. Itu akan melahirkan baktinya kepada kita. Setelah wudu selesai, maka lihat solatnya bagaimana. Kita sampaikan bahwa ibadah ini nak, dasar-dasarnya kita sampaikan. Yang pertama kamu harus ikhlas kepada Allah. Yang kedua, ittiba. Dijelaskan apa makna ittiba. Kita nak ibadah ini mesti mengikut contoh dari Nabi SAW. Jangan kamu nanti melakukan ibadah ini asal-asalan. Tidak boleh. Dasar-dasar itu sudah kita tanamkan kepada kita. Misalnya salat, gerakan salat gak sempurna, sini ayah ajarkan sini. Tunjukkan bagaimana takbir, takbiratul ihram dengan riwayatnya. Angkat tanganmu setinggi bahuna, atau kalau tidak angkat tanganmu setinggi sejajar dengan telingamu. Begitu. Sampaikan di mana posisi tangan di dadamu, rukuknya, ketika sujud apa ini, apa yang dibaca, bagaimana gerakan, sampaikan evaluasi. Kalau memang sudah hafal, alhamdulillah. Ketika nanti dia sudah balik, alhamdulillah saya sudah betul, sudah paham dan dia sudah bisa.
Menginjak dia dewasa, maka mulai dialog kepada anak-anak kita berkaitan dengan sesuatu yang akan dihadapi. Kalau perempuan, ibu-ibu tolong dengan anak perempuannya, dialogkan tentang masalah ya tanda-tanda ya dewasanya seorang perempuan. Begitu juga dengan laki-laki, bangun kedekatan, sampaikan, jangan sungkan. Jangan sampai anak kita balik tapi dia tidak tahu kalau itu adalah tandanya. Banyak orang tua Pak yang sudah telat, baru sadar kalau anaknya sudah balik tapi dia tidak mengerti anaknya tentang apa itu balik. Ajarkan bagaimana caranya ketika mandi, sempurnakan. Begini caranya nak. Kalau kita ada rasa hubungan dekat, tidak akan ada masalah. Keakraban dibangun, maka dibangun hubungan dekat, keakraban, ya bicara, dan itu harus dibangun. Sehingga apa? Sehingga anak kita mau menceritakan. Inilah tarbiyah di dalam Islam sempurna. Karena Nabi kita alaihi salam banyak memberikan contoh-contoh bagaimana azan, bagaimana membacakan ayat yang paling agung dalam Quran. Diajarkan oleh Nabi kita SAW. Bagaimana Hasan ibn Ali, kata Hasan ibn Ali, saya diajarkan oleh Rasulullah SAW bagaimana doa ketika kunut. Dan Nabi SAW ajarkan doa-doa seperti itu. Ini fungsi kita sebagai orang tua. Tidak boleh lepas, tidak boleh kita lalai. Jangan anak kita dididik oleh handphone, oleh tontonan, oleh macam-macam, oleh TikTok, oleh YouTube, oleh Facebook. Ya, memang kita dihadapkan, tapi arahkan. Silahkan, ya, tapi arahkan apa yang kamu tonton. Jangan biarkan anak kita bawa handphone sendiri ke dalam kamarnya atau bawa ya mainan atau misalnya sesuatu yang bisa dia buka di situ, ya iPad dan seterusnya. Jangan dibiarkan dia sendiri. Kalau dia nonton dengan Abi sini, kamu harus nonton ini, ya kan? Anak karena dia belum paham, harus di samping kita. Ini terkadang handphone menjadi alat penjina. Alat penjina, ya. Menangi, you tahu ini kan kehayong. Ontok saya itu, nah anak kan menangi itu. Maka kita tidak boleh begitu. Duduknya dia atau nontonnya dia boleh. Kamu nontonnya ini, syaratnya ini dengan Abi. Duduk samping Abi. Kita harus tahu apa yang ditonton. Karena akan sangat merusak anak nanti kalau dibiarkan dia main sendiri. Ikhwatul kiram. Nah, yang ketiga, at-tarbiyah bil qudwah, at-tarbiyah bil ibadah. Yang ketiga, at-tarbiyah bil mau'izah. Fayusihim wa ya'idhuhum kama wa'adha Luqmanul Hakim ibnah wa ya'idhuhum bil Qur'ani was sunnah. Sarana pendidikan berikutnya nasihat. Ya, membangun kedekatan melalui nasihat. Ya, kita nasihati anak kita seperti Luqman menasihati putranya. Sampaikan pesan-pesan Al-Quran, sampaikan pesan-pesan Nabi, bacakan ayat. Sering saya sampaikan bahwa Umar bin Abdul Aziz menggunakan waktu dalam sepekan itu untuk duduk bersama anak-anaknya. Ini metode dulu yang dipakai oleh generasi-generasi hebat. Tidak lepas begitu saja anak. Bahkan ada orang tua, kalau bisa orang lain ngurus anaknya semuanya, tapi minta pahalanya, minta bakti kepadanya. Ya, jangan. Mereka itu adalah sarana kebaikan kita setelah mati. Jadi saya katakan kalau kita nggak punya harta yang banyak, pelihara saja anak, didik dia menjadi anak yang saleh dan salihah. Ikhtiarkan, sempurnakan ikhtiarnya, lalu minta sama Allah taufik. Karena bila mana mereka saleh dan salihah, itu jauh lebih harta dunia yang melimpah ruah yang ditinggalkan oleh orang kaya. Nah, oleh karenanya ikhwatul kiram, ada waktu yang kita gunakan untuk memberi nasihat. Sini ayat nasihat kamu. Ayat Allah menyebutkan dalam firman-Nya dalam ayat ini, ya, surat ini, sampaikan itu.
Sampaikan. Sampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan satu hadis, dua hadis, ini mana. Nah, itu sangat bermanfaat. Seperti yang kita sampaikan tentang pesan Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Bagaimana dia berpesan, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahaka. Dan pesan Nabi kepada Ibnu Abbas. Nah, oleh karenanya, ikhwal kiram. Yang keempat, at-tarbiyah bil mulahadhah. Pendidikan yang dilakukan adalah pendidikan yang bentuk pengawasan. Berupa pengawasan. Jangan dibiarkan begitu saja. Fayuraqib auladu fi jami'il jawanib. Di seluruh sisi. Wa jami' tasarrufatihim fala budda min dzalik. Di seluruh sisi anak. Apa yang mereka bicarakan harus tahu kita. Apa sih anak ini yang sedang dibicarakannya, asik-asiknya? Ya kan? Sedang apa anak yang ngobrol? Obrolnya tentang apa nih sekarang? Kita harus tahu itu. Tema-tema pembicaraan dengan kawan-kawannya apa ini? Di sekolahnya sedang bicarakan apa mereka? Di tempat sana di luar main sedang apa? Kita harus tahu. Kita pantau. Sehingga apa? Wa yuqawwim ma'waja minha bil hikmah. Bila mana ada yang bengkok dari permasalahan itu, kita luruskan. Sini, kamu bicara apa tadi? Abi pengen tahu. Sedang apa yang sedang bicarakan sama kawan-kawan itu apa? Kan anak itu setiap hari ada aja kosakata yang baru kan? Ada aja kalimat-kalimatnya, ya kan? Dan tema-temanya, masya Allah, seperti tema yang ada di medsos. Ada saja mereka itu, karena ya, enggak dia yang nonton, orang lain yang nonton, anak lain yang nonton. Lalu dia cerita ke anak kita yang tidak baik, kita luruskan. Makanya mendidik anak itu seperti orang yang bertani, seperti orang bertani. Ya, dibersihkan, ditanam, dirawat, dipupuk, hama-hama yang ada di sekitarnya, ya itu kita singkirkan. Begitulah dalam pendidikan anak-anak kita. Pas waktu kita dengarkan azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baik, ikhwatal kiram rahimakumullah. Yang kelima, ya. Pertama pendidikan apa tadi? Dengan qudwah hasanah. Yang kedua dengan pendidikan dengan ibadah. Yang ketiga pendidikan dengan nasihat. Yang keempat dengan pengawasan, ya. Yang kelima at-tarbiyah bil uqubah. Apa nama sarana pendidikan yang tak boleh hilang adalah hukuman. Ta'dib. Tak bisa kita hilangkan. Yang namanya hukuman tak bisa kita hilangkan. Ya, tentu dengan segala aturan dan ya metode yang telah diajarkan. Tidak membabi buta, hukumannya tidak asal-asalan. Wa ta'dibu 'indal hajah. Memberikan hukuman itu jika dibutuhkan. Wa yal 'uqubat asy-syar'iyyah min al-hudud wal jild al-ta'awun bis salah liman balagha 7 sinin wa 'uqubat al-ta'zirat dan sebagainya. Ya, kalau perintah ibadah itu kan di usia 7 tahun. Apapun salat, puasa, ya kan? Semuanya masuk di usia 7. Walaupun salat disebutkan tapi ya masuk kepada seluruh perintah agama secara umum. Ya, usia 10 tahun ya itu adalah misalnya usia sudah masuk ya, usia 10 tahun itu sudah boleh seorang ayah untuk memberikan hukuman bila mana anak tidak mau sholat. Itu kan bukan aturan manusia, bukan aturan adat istiadat, tapi adalah perintah yang disampaikan Nabi alaihissalatu wassalam. Nah, oleh karenanya inilah 5 sarana pendidikan yang mesti ada pada setiap orang tua dan pada setiap pendidik. Lalu kemudian ikhwatal kiram, al-qawaid al-asasiyah fi tarbiyah allati ya'mal biha al-ab wal murabbi. Ada beberapa kaidah-kaidah dasar yang mesti kita gunakan di dalam pendidikan anak. Yang pertama, arabtul i'tiqadi. Di dalam membangun kedekatan, membangun ibadah, membangun misalnya membangun pendidikan dengan keteladanan, dengan membangun pendidikan dengan ibadah dan sebagainya, maka setiap perintah yang kita sampaikan maka ikatlah anak kita dengan keyakinan kepada Allah. Jadi pembicaraan kita tidak keluar dari pembicaraan tentang keyakinan, akidah. Fayajib an yarbut al-walad منذ تعلقه بأركان الإيمان ال6 الأساسية وأركان الإسلام ال5 وحينئذ ينشأ الولد على المراقبة لله تعالى. Jadi anak ini ketika kita ingatkan tentang salat, puasa, ya, dan ibadah-ibadah yang lain secara umum, ikat bahwa semua apa yang dikerjakan itu Allah tahu. Kamu mungkin dapat ayah tidak, ya mungkin ayah tidak bisa melihat semua yang kamu lakukan, dan kamu bisa saja mengatakan sudah salat tapi kamu belum salat. Ingat bahwa Allah mengawasi kita, mengawasi ayah dan mengawasi kamu. Allah tahu seluruh perbuatan kita anak.
ikat itu. Setiap kalimat yang kita sampaikan yang berkaitan dengan rukun Islam, rukun iman misalnya, maka kaitkan Allah Maha melihat. Jadi salah satu cara untuk menguatkan dia agar cinta kepada Islam ini dengan rabtul i'tiqadi. Ya, diyakinkan, sampaikan keyakinan kita bahwa Allah Maha melihat. Nah, ini dia. Jadi syariat-syariat ini disampaikan. Puasa, iya. Nah, kamu boleh bilang puasa, tapi kamu baru minum gitu kan? Ingat, nah, Allah Maha tahu. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Bila mana ucapan kamu tidak sesuai dengan perbuatan, maka itu tandanya kamu telah berbohong. Dan bohong itu dalam Islam adalah dosa dan seterusnya lah. Nah, yang kedua, raqtur ruhi. Nah, yang paling penting juga ikat anak ini dengan ruh, hikmah. Ya, bahwa ibadah bukan sekedar kita perintah salat. Kita sampaikan ruh salat itu apa? Misalnya kan, wa yu'mar bis salati was shaum wa ibadatil hajj idza istata'a al-ab dzalika wa ibadatiz zakat was sadaqah jika keduanya sudah mampu. Namun diikat itu dengan ilmu, yarbituhu bil Quran fa yuhaffadhu wa yu'allam. Diikat itu dengan misalnya salat. Tahu nak salat itu tiangnya agama ini nak. Salat ini nak adalah amal yang pertama sekali yang akan dihisab Allah. Bangunkan kecintaan dia kepada ibadah itu dengan menyebutkan bahwa keagungan ibadah itu, sehingga terbentuk ruhnya. Sama dengan anak disuruh ngafal Quran. Target-target yang sangat banyak misalnya. Tanpa kita sampaikan ya, tentang keimanan, tentang keagungan, tanpa kita berikan muqaddimah, tanpa kita gemburkan iman anak pada Al-Quran, itu anak tidak akan tumbuh dengan kecintaan yang utuh terhadapnya. Bahkan mungkin itu akan bisa menjadi beban. Ayahku banyak warna suruh ngapal tahu gitu. Wah, ini yang banyak setoran. Oke, ya, itu benar. Kamu tahu bahwa Al-Quran kalamullah, sebagai kalam. Kamu jika terus belajar dan istiqamah di atas ini, insya Allah kamu adalah orang yang paling berbahagia. Kenapa? Di dadamu ada Al-Quran. Kamu akan bisa baca Quran kapanpun, dimanapun, siang dan malam. Karena kamu tidak perlu lagi buka Al-Quran. Sampaikan, diikat itu dengan ruh. Diikat dengan syariat, maqasid-maqasidnya. Apa? Puasa. Anak kalau puasa pertama kan, Masya Allah. Ya kan? Beratnya bukan main. Tapi kalau kita sebutkan hikmahnya, sampaikan keutamaan-keutamaan puasa, bagaimana ganjaran-ganjaran mereka orang berpuasa. Nah, itu akan menjadi suasana yang sangat-sangat dirindukan oleh dia ketika Ramadan tiba. Bahkan dia tidak akan nanya kapan Ramadan gitu kan. Karena dia merindukan suasana itu. Apalagi kita sebagai orang tua, ketika berbuka kita ajak semua suasananya di dalam rumah kita, ya kan? Berbuka bersama di dalam suasananya berbeda sudah. Berbeda. Maka ikhwafillah, ikat setiap ibadah ini dengan ruh, ya, dibangun dan diikat itu dengan ilmu. Begitu juga fayu'allim adhkar as-sabah wal masa, ajarkan zikir pagi dan sore, wazkar adbar as-salawat, zikir-zikir setelah salat, wa ghairi dzalika min al-adhkar, wa yakunu dzalika bitadarruj, ada tahapan dan caranya. Wa yarbut al-walad bin nawafil, salat duha, ya salat sunnah, tahiyatul masjid, sunnatul wudu misalnya, atau misalnya salatul lail, salatul istikharah, puasa Arafah, puasa ya misalnya Tasu'a atau tanggal 9 Zulhijjah dan seterusnya, Asyura. Dan itu hari-hari yang sangat, bukan yang Ramadan, tapi puasa sunnah. Ya nak, besok kita puasa ya.
Puasa apa besok? Senin Kamis. Oh iya. Nah itu akan terbangun. Ruh anak itu akan terbangun. Kecintaan kepada ibadah itu. Tapi tidak ada pemaksaan. Ya kan? Tidak ada pemaksaan. Dan anak ini secara fitrah menyukai ibadah. Kita semua menyukai ibadah. Tapi bagaimana cara kita masuk untuk menyuruh dia melakukan ibadah itu. Nah, kemudian apa lagi? Arabtu al-i'tiqadi sudah. Warabtu ruhi. Ya, ikatlah apa yang kita perintahkan itu dengan keyakinan. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Yang kedua, ikat dengan ruh. Bangun setiap perintah syariat ini di atas maqasidnya. Sampaikan hikmahnya, apa gunanya, apa manfaatnya, apa pahalanya, apa harus disampaikan. Yang ketiga ada qaidatut tahdzir. Dan di antara kaidah-kaidah yang penting selalu mengingatkan anak tentang bahayanya penyimpangan, bahayanya tidak berada di atas aturan Allah, bahayanya misalnya sebutkan hal-hal yang diharamkan Allah, bahaya musik, bahaya akhlak-akhlak yang rusak, bahaya-bahaya pakaian-pakaian yang tidak menutup aurat, semua itu. Nah semua itu ahibati fillah mesti ada. Nah itu nggak boleh. Kamu potong rambutnya jangan begitu, itu nggak boleh. Dalam Islam itu dilarang. Oh iya, iya, nggak boleh. Kamu potong rambutnya yang lurus saja. Kalau kamu botak-botak semuanya atau cukur, ratakan. Jangan cukur sebagian tinggal sebagian. Itu qazan dan tak boleh. Nah, yang kamu lakukan itu apa? Yang kamu pegang itu apa? Nah, sampaikan. Kalau kita mencium sesuatu di oh ini aroma rokok nih. Ini kamu bagaimana? Iya tadi dengan kawan duduk. Tahu kita. Ingat ya nak, kalau kamu duduk jangan sampai terpengaruh. Bahwa itu adalah sesuatu yang tidak bermanfaat. Kaidah tahdzir itu mesti ada. Mengingatkan anak dari penyimpangan. Dari perbuatan-perbuatan yang dilarang. Ya, dari perbuatan-perbuatan yang dilarang. Diingatkan. Jadi jangan diam. Biarlah nanti. Ya, bila nanti dia tahu sendiri. Jangan. Tidak ada bahasa lisan yang menunjukkan itu memberikan peringatan. Kebaikan mesti disampaikan. Kesalahan mesti diingatkan itu salah. Tidak boleh didiamkan. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, masail muhimmah fi tarbiyati kadzalika ya taswiqul walad ila afdalil makasib wa mura'at isti'dadatihi. ويروح على الولد في المباحات بدون إفراط ولا تفريط وإيجاد التعاون بين البيت والمسجد والمدرسة وتقوية الصلة بين المربي والولد. Ini adalah di mana pertama di antara kaidah yang paling penting adalah kita berikan kesiapan dia untuk nanti menghadapi kehidupan di masa yang akan datang. Dari sisi sebagai seorang laki-laki misalnya, itu kita sebutkan kamu nanti akan menjadi seorang pemimpin, kamu akan menjadi seorang suami, kamu akan menjadi seorang ayah, maka kamu harus belajar tentang sebuah perjuangan. Kamu harus tahu. Dia akan lihat ayahnya, ya kan? Dia akan lihat itu. Dari situ dia akan belajar membangun hubungan baik, lembaga pendidikan, masjid dan rumah. Ini terikat ini. Anak-anak kita dengan lembaganya kita jadikan dia cinta, bahagia, senang, terikat dengan para guru-gurunya, menghormati guru-gurunya. Begitu dengan masjid. Jangan sampai masjid ini menjadi tempat yang asing bagi dia. Jangan. Akrab. Makanya di masjid, ya kita bawa anak kita, latih dia ke masjid. Ya ke masjid nak, gitu ya. Nabi SAW membawa cucunya ke masjid, ya kan? Umamah. Kecil sekali, digendong oleh Nabi SAW. Ketika dia salat digendong. Ketika rukuk sujud ditaruh di sampingnya. Begitu. Enggak ada masalah anak-anak dibawa, asal yang pertama dia anak sudah paham tentang kebersihan, ya kan? Kalau anak kita belum tahu dia tentang, maka dipakaikan pengamannya, dipakaikan ya, sehingga tidak mengotori masjid kita. Bawa ke masjid, tidak ada masalah. Kalaupun anak-anak berjalan, jangan marah, biarkan saya kasih tahu nak di sini salatnya, ya. Kamu jangan ganggu orang. Sampaikan sebelum kita ke masjid. Sampaikan nak rumah Allah untuk orang ibadah. Jangan ganggu orang di sana.
sampaikan itu. Maka dibangun hubungan dengan masjid, rumah, lembaga pendidikan, wa tafsirul wasail ilmiah nafi'ah. Kita berikan sarana-sarana pendidikan, sarana ilmu yang bermanfaat. Wasir ala manhajin tarbawiyyin fil yaumi wal laila yanfa'ul walad fid dunya wal akhirah. Kita ikuti perkembangan zaman di dalam teknologi. Misalnya kecenderungan anak kita, misalnya dia ke ilmu tentang sains gitu, kita fasilitasi dia, kita arahkan. Yang penting dasar-dasar agama ini sudah ada. Ilmu kesehatan, misalnya mau jadi perawat, mau jadi dokter, apa terserah. Contoh kamu, ya, maka kamu harus memahami Islam dengan sempurna. Nah, dulu kan seakan dikotomi, ya bang. Kalau anak-anak nakal masuk pondok aja langkah. Nakal bukan main. Seakan pondok itu bengkel gitu ya. Yang kalau rusak motor itu kan masuk bengkel. Itu kan gitu. Tapi alhamdulillah sekarang sudah tidak ada ya bang ya. Sekarang kesadaran orang untuk masuk anak ke pondok itu jauh luar biasa. Makanya mana ada pondok yang di Kampar, yang di Riau ini, setiap berdiri pondok takut ada murid, enggak usah takut. Pasti ada aja muridnya. Penuh aja terus. Alhamdulillah. Itu artinya semangat orang mendidik anak sudah mulai tinggi. Kesadaran akan pendidikan pesantren itu, tinggal lagi lembaga pendidikan pesantren yang harus mempersiapkan dengan maksimal, ya kan? Biar hasilnya maksimal. Silakan nanti mau jadi keahliannya apa, mau jadi polisi, tentara, silakan. Maka pembahasan berikutnya tentang ta'limuhum hirfah syarifah yaktasibuna min. Kita sebagai orang tua mempersiapkan mereka nanti profesi-profesi, ya, pekerjaan-pekerjaan. Jadi siapkan agamanya, landasan-landasan syariatnya sudah diberikan, ya kan? Lalu kita arahkan ya, pekerjaan-pekerjaan. Ya terkadang kan kalau ayahnya biasanya kan begitu ya, hanya pedagang, biasanya anak itu memang mengarah juga ke ya, ada kecenderungan begitu kan. Kalau ayahnya polisi atau tentara, anaknya pengen juga dia seperti, bahkan kalau anaknya itu pengen juga jadi seperti ayahnya. Kalau anak ayahnya guru, dosen, ya, dia pengen juga anaknya menikmati seperti apa. Jadi kan dia menyenangi pekerjaan sesuatu yang mungkin dia lihat dari kita. Kenapa? Karena anak itu melihat kita. Kadang apa sih pekerjaan ayah ini bukan? Nggak pulang-pulang misalnya kan? Ini atau dari pagi pulang malam. Apa kerjaannya? Nah, misalnya kan disebutkan. Nggak usahlah kayak ayah anak ke keluarga tinggal terus ya. Nah, oleh karenanya, insyaallah pembahasan berikutnya seperti apa Islam memandu agar kita bisa menjelaskan kepada mereka, mengajarkan hirfah syarifah. Pekerjaan yang mulia itu ini nak. Ya kan? Kalau ingin kaya kamu berdagang, ya kan? Kalau kamu ingin kaya jadi guru tidak akan jadi. Nah, kecuali ada pekerjaan-pekerjaan yang memang di samping dia jadi guru ada usaha. Nah, ajarkan nanti itu motivasi insyaallah pada pertemuan berikutnya. Wabillahi taufik. Ya, ada Bapak. Apa tuh? Guru beban negara. Na'udzubillah. Bahwa guru ini adalah orang-orang yang ikut mencerdaskan anak bangsa. Dan di dalam Islam, guru itu sangat dimuliakan dan dihormati. Hak guru nggak boleh diabaikan. Dalam sejarah peradaban Islam, ya, orang yang diberikan perhatian tinggi itu adalah guru. Dulu para ulama ketika mereka menulis buku, ya, berjilid-jilid, setelah itu ditimbang. Buku mereka ditimbang, dikasih apa? Emas. Begitu dulu menghargai ulama, menghargai ahli ilmu di dalam Islam. Gaji mereka tidak sedikit dan tidak ada pernah telat. Tidak seperti hari ini.
guru diberikan cuma-cuma, ya, kemudian gajinya sudah telat, dipotong pula lagi. Kasihan para guru. Berikan mereka penghormatan kepada mereka. Kalau beban negara, memang negara harus menjamin karena mereka sudah punya andil di dalam mencerdaskan anak bangsa. Biarkan aja lah bodoh anak bangsa nih. Kalau dianggap beban, waliyadzubillah. Nah, oleh karenanya guru adalah profesinya para anbiya. Tugas mulia mereka ini melanjutkan risalahnya para nabi, khususnya guru-guru agama yang mengajarkan Islam, yang mengajarkan syariat ini. Maka jangan dipandang guru itu sebelah mata. Maka oleh karena sekali lagi kepada para pemimpin kita yang punya amanah di bidang ini, tolonglah berikan penghargaan kepada guru. Ya, saya teringat ya bahwa para dosen yang subhanallah di kampus yang saya tahu ya, dan guru secara umum, baik itu dosen, baik guru SD, SMP sampai para dosen, agak sedikit legah itu mulai ada berubah aturan di zaman Presiden Abdurrahman Wahid. Barulah beliau membuat kebijakan-kebijakan yang membuat angin segar ya para dosen. Kalau enggak, ya, begitu jelas kehidupannya sampai tua dan mungkin sampai meninggal dunia. Bayangkan. Maka guru itu punya peran penting di dalam negara ini. Guru punya peran penting di dalam negara ini. Malah karenanya yang mengatakan itu, ya, semoga minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Guru itu orang-orang yang berjasa. Ya. Dan saya sampaikan kepada para guru-guru bahwa hendaklah menyadari profesi kita ini profesinya yang profesi mulia, profesi yang agung dan tinggi nilainya, dan hendaklah mengajar dengan visi akhiratnya. Bahwa apapun, maka kemudian ingatlah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan balasan kepadanya. Ada pertanyaan, bagaimana menyikapi hati kita yang selalu disakiti orang, terutama keluarga terdekat? Allahul musta'an, ya. Kenapa kita harus menyakiti orang, gitu ya? Kita ini akan berakhir. Kita ini akan meninggalkan dunia ini. Ya. Dan segala sesuatu yang kita kerjakan akan diminta pertanggungjawaban. Perbuatan, perkataan, semuanya. Maka jangan sampai kita ada sangkutnya dengan orang lain. Kita tahu hadis yang mengatakan atadruna manil muflis, kata Nabi kan? Tahukah kalian orang yang bangkrut itu siapa? Dalam pandangan para sahabat, al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Tak punya uang dan tidak punya harta benda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muflisu fina, muflis dalam menurut pandangan kami dalam syariat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di hari kiamat kala orang yang datang dengan pahala salat, pahala puasa, pahala zakat, semuanya sempurna. Tetapi apa? Tetapi dia telah menuduh ini, telah menyakiti hati ini, telah mengambil harta si fulan, ya, telah menumpahkan darah si fulan, waliyadzubillah. Itu termasuk. Ini banyak orang yang tersakiti, ya, oleh lisannya barangkali, oleh sikapnya, waliyadzubillah. Maka bila mana itu terjadi, maka ingatlah bahwa ya, kalaulah seandainya kita tidak bisa membalasnya, ya, dan kita minta ampun kepada Allah, yang bisa kita lakukan as-sabr. Kita doakan dia agar dapat hidayah dan bersabar atas apa yang dia lakukan. Jika seandainya kita tidak bisa memperbaikinya, maka dalam kondisi yang tertentu kita harus berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Orang yang selalu menyakiti hati orang dengan lisan, dengan sikap. Ingat, kalau seandainya tidak bisa kita balas, ya, dengan pahala-pahala kita akan dikuras habis untuk membayar kezaliman kita kepada dia, maka kemudian dosa orang terzalim itu akan ditimpakan kepada kita, waliyadzubillah, kepada orang yang menzaliminya. Kenapa kita suka menyakiti hati orang, merendahkan orang, menghina orang? Kita ini siapa? Kita ini siapa? Sehingga mudah lisan kita menyakiti orang, menghina orang, karena kita kaya, karena kita memiliki kedudukan, karena kita orang terpandang. Apa yang membuat kita ini bisa sombong kepada orang? Apa yang membuat kita lisan ini mudah untuk menyakiti orang? Bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta ampunlah kepadanya. Dan kepada yang terzalimi, maka kemudian jalan yang terbaik adalah mendoakan bagi orang yang menzaliminya dan ihtisablah pahala insyaallah Subhanahu wa taala. Allah tidak sia-sia. Allah tidak akan lalai. Allah tidak akan menghilangkan kebaikan yang ada pada dirinya jika dia bisa bersabar dengan ujian yang berat. Allah SWT katakan, Allah jadikan satu orang lain fitnah bagi orang lain, satu orang fitnah bagi orang lain. Itu ujian apakah kita adalah seorang yang bersabar. Oleh karenanya alhamdulillah, ya, apalagi keluarga terdekat yang menyakiti kita, ya, tentu ini menyedihkan, ya, tentu ini sangat memberatkan. Kalau seandainya, ya, keluarga sendiri yang menyakiti, dan seharusnya dia membela, memberikan sokongan, memberikan bantuan, malah keluarga sendiri yang menyakiti dia. Maka tidak ada kata melainkan kita yang pertama bertaubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekali lagi kita, ya, harus bersabar dengan, ya, mudah-mudahan Allah berikan ganjaran kepadanya yang dalam kondisi yang seperti ini. Dan ingatlah, Allah tidak akan melupakan kebaikannya, dan kesabaran Allah tidak akan, ya, lalai dan tidak akan pernah, ya, tidur dan tidak akan pernah luput dengan kebaikan yang ada pada diri. Allah Ta'ala shawab. Ya, demikian pembahasan kita pada malam ini. Allah SWT berikan kepada kita taufiknya, perlindungannya, penjagaannya. Allah berikan kepada kita kemudahan di dalam mendidik anak-anak kita. Semoga mereka menjadi anak yang saleh dan salihah. Dengan dimulai memperbaiki diri kita dulu, dan memperbaiki ibadah kita dan segala hal yang ada pada diri kita. Ya, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.